Sebelum kami memasuki inti pembicaraan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Agusti Sindora Cendra dengan NIM 2219 1070 1045 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurpitasari dari Fakultas Teknik dengan NIM 2219 1070 1003. Perkenalkan, nama saya Wanda Nirmalasari dari Fakultas Teknik dengan NIM 2219 1070 1011. Dan perkenalkan, nama saya Ratri Galuh Pramesti dengan NIM 2219 1070 1025 dari Fakultas Teknik. Jember Fashion Carnaval adalah sebuah acara tahunan yang diadakan di Kota Jember, Jawa Timur. Acara ini merupakan perayaan kreativitas, keindahan, dan keunikan dalam industri fashion. Jember Fashion Carnaval menampilkan parade busana dan pertunjukan yang menggabungkan elemen budaya lokal dengan sentuhan modern. Dengan kehadiran Jember Fashion Carnaval ini, Kota Jember diakui sebagai salah satu pusat kreativitas dan inspirasi dalam dunia fashion di Indonesia. Acara ini telah menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri fashion di Jember dan Indonesia secara keseluruhan. Jember Fashion Carnaval JFC atau Jember Fashion Carnaval, acara fashion tahunan yang paling dinanti oleh warga Jember ataupun para turis. JFC selalu menciptakan busana unik dan melahirkan tema yang menarik. Setiap tahunnya mengangkat tema yang berbeda. Di balik kostum yang megah dan menawan ini, ternyata perancangnya adalah peserta sendirinya loh. Para peserta betul-betul memperhatikan setiap detail kostum, mulai dari riasan kepala, jubah, dan sepatu. Tidak hanya peserta yang bersemangat, tetapi juga penonton yang berkumpul di sepanjang jalan. Mereka terpesona oleh keunikan setiap kostum dan terhanyut dalam keindahan tarian yang memukau. Aplaus dan sorak-sorai memenuhi sepanjang jalan saat peserta melewati. Selama festival, panggung-panggung yang dipasang di berbagai titik menampilkan atraksi yang menakjubkan. Para penari dan penyanyi menghibur penonton dengan penampilan energik dan bakat mereka yang luar biasa. Salah satu tema yang sangat mewah pada JFC 2022 bertajuk The Legacy. The Legacy diangkat sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa JFC mewariskan semangat dan tujuan besar untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa Jember adalah kota karnaval dari sang pendiri, yaitu almarhum Dinan Faris. Dan di belakang saya banyak teman-teman yang punya kreativitas luar biasa. Tapi dengan apa mereka bisa menunjukkan karya ini? Nah, saya mencoba mewujudkan mimpi beberapa teman-teman dan termasuk mimpi saya, mimpi keluarga, untuk merealisasikan mimpi mereka. Ayo kita berkarya bersama. Mari kita bangun, mari kita berdiri, mari kita semua bermimpi. Beliau merupakan sosok guru bagi para seniman, motivator bagi banyak orang, dan pribadi yang sederhana dengan memiliki semangat dan optimisme untuk selalu menjadikan JFC ada hingga seterusnya. JFC 2022 juga merupakan perhelatan 2 dekade JFC menjadi fashion carnaval dengan kancah internasional. JFC 2022 menampilkan defile kostum terbaik dari tahun 2011 hingga 2019, serta menampilkan defile spesial bertajuk Poseidon. Kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang kece banget, yang pernah ikut JFC nih. Sekarang saya berada di salah satu rumah narasumber yang dulu pernah mengikuti JFC sebagai fotografer. Boleh
kenalin dirinya dulu. Amin. Ya halo semuanya, nama aku Aufa. Di sini aku ikut JFC itu dari tahun 2018, 19 sama 2021. Kan soalnya 2020 kemarin kan karena pandemi itu jadi mereka gak ngadain gitu. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Ramadi Rendra. Saya pernah menjadi fotografer di acara Jember Fashion Carnaval pada tahun 2018 atau 2019-an. Kamu bisa ceritain nggak sih kayak sejarah singkat tentang JFC awalnya JFC itu gimana? Bisa. Jadi kalau nggak salah nih ya, ini berawal dari almarhum Mas Faris yang dulu kalau nggak salah tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Nah dia tuh punya rumah mode, terus dia tuh kepengen kayak karya-karyanya tuh dilihat orang. Akhirnya dia ngadain yang namanya JFC 1 di tahun antara 2001 atau 2002. Nah di situ tuh mereka tuh nampilin berbagai macam tema defile, yaitu tema negara-negara, tapi kostumnya tuh menggunakan bahan-bahan yang dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang. Jadi kayak gitu. Awalnya cerita singkatnya kayak gitu, terus akhirnya bisa berkembang sampai sekarang karena perjuangan almarhum Mas Faris itu benar-benar berarti banget ya buat JFC sekarang, karena itu Mas Faris benar-benar ngenalin nama JFC ke manca dunia. Itu perjuangannya tuh luar biasa banget Kak. Soalnya Mas Faris tuh sampai benar-benar ngerelain waktunya, ngerelain hidupnya juga cuman demi JFC biar bisa terkenal di orang-orang gitu. Kalau menurut pengetahuan saya, JFC didirikan oleh mendiang Zainal Faris pada tahun 2000-an. Nah, dia ini sebenarnya tidak ingin membuat event acara besar seperti JFC sekarang. Dia hanya ingin memperkenalkan busana fashionnya di rumah modenya. Jadi dia ini hanya melakukan pawai di sekitar rumah modenya. Oh, jadi masih belum bentuk karnaval gitu ya Mas? Belum. Bentuknya masih dalam rongkok kecil gitu ya Mas? Ya. Oh ya. Karena masyarakat tertarik pada acara zainal jadi Zainal Faris ini mengadakan acara besar JFC seperti sekarang di alun-alun Jember ya, saat acara ulang tahun Jember. Itu tahun berapa tuh Mas? Kalau boleh tahu awal mula karnaval itu dilakukan? Sekitaran tahun 2003. Berarti ada satu tokoh yang sangat berperan penting ya dari JFC, awal JFC itu ada gitu. Nah, terus dari sudut pandang fotografi itu bagaimana? Menurut kacamata fotografi saya ya. Iya, baik Mas. Nah, pakaian yang dipakai itu sangat pernak-pernik, sangat glamor sekali. Itu mencirikhaskan budaya Indonesia yang sangat beragam dan yang tidak monoton gitu. Iya, tidak monoton seperti budaya-budaya Barat yang hanya begitu aja. Tapi budaya Indonesia ini terlihat banget ciri khasnya. apa aja sih rangkaian kegiatan JFC itu? Jadi kegiatan di kita itu mulai dari pendaftaran ya. Waktu pendaftaran itu kita free. Setelah pendaftaran itu nanti kita ada namanya latihan rutin. Biasanya tuh seminggu 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Nah kalau latihan itu nanti kita tuh macam-macam. Kita diajarin cara jalan yang kayak model gimana, terus cara makeup gimana, terus juga bagaimana cara pembawaan kita menggunakan kostum itu gimana. Terus juga kita juga diajarin gimana caranya buat kostum, tapi itu tanpa biaya sama sekali dalam rangkaian acara itu. Jadi kita bener-bener belajar tanpa biaya. Dan kita juga anggapannya kalau kita ngeluarin biaya untuk JFC untuk bikin kostumnya tuh worth it sih menurutku. Karena apa? Karena kita dapat banyak ilmu dari situ. Jadi gitu. Rangkaiannya seperti itu. Nanti abis latihan, nanti mungkin sekitar bulan Juli sampai Agustus awal itu biasanya nanti ada gladi bersih ya. Gladi bersihnya biasanya tuh di alun-alun. Waktu udah mereka mulai nata panggung itu kita mulai gladi bersih di alun-alun. Jadi itu kenapa kita gladi bersih di alun-alun, tujuannya biar melatih kepercayaan diri kita. Jadi gitu, jadi biar kita makin pede nih cara ngebayang kostumnya tuh gimana, pembawaan karakter dari kostumnya tuh gimana, terus pembawaan karakter defilenya tuh gimana. Jadi kita bisa makin mengeksplor lah ceritanya gitu. Saya mau bertanya Mas, ini kan JFC ini sudah
berapa, hampir 2 dekade ya Mas ya, udah hampir 20 tahun lah ya anggapannya ya, udah hampir 20 tahun. Menurut sudut pandang Masnya ya, ini kan JFC diciptakan oleh warga masyarakat Jember, yang mana dulu itu terjadi kayak pro dan kontra dari antara si Binan Paris ini dan juga pemerintah Jember, masyarakat Jember ya Mas ya, yang akhirnya sampai memunculkan JFC yang kita kenal saat ini ya Mas ya. Menurut sudut pandang Mas sendiri, apakah JFC ini Mas bisa dianggap sebagai identitas kita sebagai masyarakat Jember? Sangat bisa. Karena awal mula adanya fashion show sekarang itu bermula dari Jember. Dan sekarang mulai banyak kota-kota di Indonesia ini yang mengikuti jejak JFC. Tetapi ikon JFC itu sendiri, fashion karnaval di jalan, itu ada di Jember. Karena pertama kali di Jember. Sehingga saya sangat setuju sekali kalau JFC ini menjadi ikon dari kota Jember. Oke, terus dari kamu nih, kan kamu pernah jadi bagian dari JFC juga. Gimana biar orang-orang bisa melestarikan budaya JFC ini juga? Kalau untuk itu gimana ya bilangnya? Mungkin ada beberapa orang yang menganggap JFC itu adalah sebuah hal yang positif, tapi ada juga beberapa orang yang menganggap JFC itu sebuah hal negatif ya. Tapi kalau menurut aku, kita kan hidup nih, hidup itu jelas ada baik ada buruknya, dan kita juga sebagai manusia juga harusnya kita lebih menangkap atau mengambil sesuatu yang baiknya aja, yang positifnya aja kan, mungkin kayak gitu. Jadi menurutku untuk sekarang lebih ke mendukung aja sih, kayak nggak harus kita untuk ikut JFC, yang penting kita kayak ikut melestarikannya aja lah, kayak ikut nonton ataupun sekedar share tentang postingan JFC. Mungkin kayak gitu itu udah cara yang bagus sih untuk melestarikan JFC ya, bukan yang harus ikut sih enggak. Soalnya emang enggak semua orang pun juga menurutku ada di bidang dimana dia tuh kreatif, karena JFC ini adalah industri kreatif kan. Jadi mungkin sekedar share posan ataupun ikut nonton pun itu adalah menurutku sebuah satu dukungan yang berarti bagi JFC, juga salah satu untuk melestarikan JFC gitu. Jadi JFC ini merupakan sesuatu budaya, merupakan sesuatu identitas yang harus kita jaga ya Mas ya, agar tidak punah, atau bukan punah ya, agar tidak hilang sampai berkurun-kurun waktu berikutnya ya Mas. Terima kasih Mas atas wawancaranya yang sangat wah ini. Maaf kalau mengganggu waktunya ya Mas ya, di pagi hari ini ya Mas ya. Mungkin sekian dulu dari saya Mas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu dia sedikit kurang lebih tentang JFC dari Kaufa yang pernah jadi bagian dari JFC juga. Makasih buat informasi penting dan menarik juga tentang JFC. Sekian penjabaran mengenai Jember Fashion Carnaval dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.